Salam Horas, salam jumpa kembali saudaraku di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Apa kabar? Sehat semuanya dan selalu tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Jumat 18 Juli 2025 sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab TB2. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Inilah firman Tuhan yang menegaskan saudaraku, jangan kita pernah mencoba-coba membuat ilah-ilah lain yang disembah, yang dipuji-puji, yang diagungkan selain daripada Allah sendiri. Amin kan luka kuat. Amin. Dan itu dikatakan di hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allah, seru Tuhan kita. Tidak ada Allah lain kecuali aku. Hanya Dia satu-satunya. Makanya di sini ditegaskan oleh Yesaya kepada umat Israel pada waktu itu yang mencoba-coba lari, berpaling dari Tuhan. Mereka justru menyembah berhala-berhala. Mereka justru lebih takut kepada kekuatan dari dunia ini daripada kekuatan Allah. Oleh karena itu mereka diingatkan supaya mereka sadar, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Karena Dialah Raja, Dialah penebus Israel. Karena Dialah yang membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Allah sendiri yang menyertai mereka di gurun pasir, dan Allah sendiri yang membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Nah, oleh karena itu, saudaraku, ketika ada orang percaya yang menduakan Tuhan itu, maka Tuhan marah. Makanya di sini diingatkan sekali lagi, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada yang lain, Alfa dan Omega. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Dialah Allah satu-satunya yang mempunyai kekuasaan, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang memelihara ciptaannya dari sejak dunia ini diciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia pelihara, Dia lindungi, Dia jagai. Oleh karena itu, nats ini mengajak kita supaya kita selalu tetap tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita jangan menjauhkan hati dan pikiran. Jangan kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak punya kuasa. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak benar berkuasa. Tuhan itu tidak benar melindungi dan yang lain-lain. Bisa saja pikiran seperti itu terjadi di dalam diri orang-orang yang menyombongkan dirinya, yang merasa karena dia pintar, karena dia hebat, karena dia memiliki kuasa ini dan itu, karena mungkin hartanya banyak, sehingga dia melupakan Tuhan. Ingat itu saudaraku, dunia ini punya keterbatasan. Ya, kita juga manusia. Berapa puluh tahun sih kita bisa hidup? Kalau ada 100 tahun, berapa orang lah itu? Ya kan? Jadi dunia ini terbatas. Tidak ada yang kekal, hanya Allah yang kekal selama-lamanya. Amin kan dulu kuat. Amin. Oleh karena itu saudaraku, karena kehidupan kita ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi selain daripada Allah, marilah kita tunduk kepada Dia. Marilah kita sembah Dia. Marilah kita selalu tetap hormat hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dan yang dikehendakinya, melakukan firman-Nya, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan, dan kita selalu tetap berlaku baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Ingat saudaraku, kita diciptakan Tuhan menjadi manusia, bukan menjadi orang-orang yang tidak berguna, tetapi menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bernilai, orang-orang yang terhormat. Itulah
rancangan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita selalu tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Marilah kita selalu tetap bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Janganlah hanya karena ada masalahmu, ada persoalanmu, ada bebanmu, ada kesulitanmu, sehingga meninggalkan Tuhan. Jangan andalkan pikiran ini, ya. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan seperti umat Israel yang dahulu mengandalkan kekuatan militer dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Akhirnya Tuhan marah, padahal Tuhan menghendaki supaya mereka mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Nah, itulah saudaraku panggilan kepada kita melalui nats ini. Tuhan berfirman sebagai Raja, sebagai penebus, Tuhan semesta alam, ya, Tuhan semesta alam. Dialah yang terdahulu, dialah yang terkemudian, tidak ada ilah lain selain daripada Dia. Nah, ini saudaraku suatu penegasan di dalam diri kita supaya kita benar-benar selalu tetap tunduk kepada Dia. Bisa saja kita harus hati-hati yang ada di dunia ini, perkembangan teknologi bisa saja mempengaruhi diri seseorang itu, menganggap Tuhan itu tidak ada, menganggap teknologi itu segala-galanya dalam kehidupannya. Tidak, itu pun terbatas saudaraku, ya, terbatas kita. Janganlah kita mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa duniawi ini, tetapi mari kita selalu tetap konsisten untuk selalu tetap percaya kepada Allah yang Alfa dan Omega. Jadi masalah konsisten juga yang mau diingatkan oleh Yesaya, konsisten di dalam iman, konsisten di dalam mengikuti Yesus, konsisten di dalam menuruti firman-Nya, konsisten di dalam menuruti kehendak-Nya, supaya perjalanan kehidupan kita ini di dunia ini selalu tetap terberkati dan kita memperoleh damai sejahtera di dalam perjalanan kehidupan kita. Sekali lagi, berkali-kali saya katakan di dalam renungan-renungan saya sebelum-sebelumnya, jangan kita jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan malas, ya, jangan malas. Dan jangan hanya karena kesibukan dan dikejar-kejar oleh waktu sehingga kita menomorduakan Tuhan, menomorduakan firman-Nya. Marilah kita menjadikan firman Tuhan itu, ya, yang utama di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga rasakanlah bagaimana Tuhan itu mengatur perjalanan kehidupanmu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Hanya Tuhan yang tahu, saudaraku. Karena Dia adalah Allah yang Maha tahu segala-galanya. Oleh karena itu, marilah kita tunduk kepada Tuhan, marilah kita menyembah Dia, marilah kita percaya hanya ke dalam tangan pengasihan Allah saja, dan marilah kita percaya kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Tuhanlah pencipta segala sesuatu, karena Engkaulah Allah semesta alam. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, ingatkanlah kami, karena kadang-kadang kami Tuhan dan bahkan sering melupakan Tuhan, seolah-olah yang ada di sekitar kami, yang kami lihat dengan mata kami sendiri, itulah segala-galanya. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan. Biarlah kami melalui firman ini disadarkan kembali, supaya kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Berkatilah kami, berkati jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang di tempat kerja, atau sedang berangkat kerja, atau beraktivitas, atau kegiatan lainnya. Biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai, dan yang memberkati jemaat yang Kau kasihi. Berkatilah mereka Tuhan, dan jagai pelihara kehidupannya. Karena Engkaulah Tuhan semesta alam. Berkatilah dan sembuhkan yang sakit. Beri kesehatan kepada mereka. Juga yang berkebutuhan khusus, yang lemah, yang ada persoalan, masalah, kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Tolong mereka Tuhan, supaya pikirannya terarah kepada Kristus yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami yang kurang sempurna ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini, supaya kita selalu tetap tunduk, hormat, patuh kepada Allah yang Alfa dan Omega, dan menjadikan Dia satu-satunya dalam perjalanan kehidupan kita. Selamat bekerja, selamat berkarya untuk hari ini, dan ingat syukurilah hari ini.
esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.